Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bab 6 mengenai manajemen tenaga kependidikan. Ini adalah identitas buku manajemen pendidikan. Ini adalah daftar pustaka dari buku manajemen pendidikan. Yang dibahas dalam buku ini, yang pertama itu ada pendahuluan. Yang kedua, pengertian tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, tugas dan wewenang tenaga pendidik dan kependidikan. Dan yang terakhir, penutup. Baik, yang pertama, pendahuluan. Di mana proses pendidikan dapat terjadi jika adanya pelibatan tenaga kependidikan dalam proses pendidikan, baik itu di sekolah maupun institusi pendidikan lainnya. Perlibatan tenaga kependidikan ini dalam proses pendidikan harus ditata dan diatur sesuai dengan manajemen kependidikan agar dapat menghasilkan kerja yang maksimal dalam pelaksanaan proses pendidikan. Proses pendidikannya yaitu di sekolah atau instansi yang berhubungan dengan pendidikan. Fungsi dan tugas tenaga kependidikan ini menjadi berarti jika dilaksanakan tugas pembelajaran di sekolah, mendapat dukungan penuh dari pemangku kebijakan sekolah dengan memberikan ruang dan waktu kepada tenaga kependidikan dalam mengembangkan kreativitasnya. Next, yang kedua, pengertian tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik harus memiliki 4 kompetensi eh, tersebut sehingga ia memiliki kemampuan pengetahuan sebagai tenaga pendidik dalam melaksanakan proses pendidikan, terutama berhubungan dengan proses pembelajaran mengajar peserta didik. Tenaga kependidikan dalam dunia pendidikan terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik seperti guru, dosen, eh, konselor, pamong belajar, dan lainnya. Eh, yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, standar pendidik dan tenaga kependidikan, di mana manajemen tenaga kependidikan mengatur proses pelaksanaan pendidikan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar dan proses administratif. Proses belajar mengajar dilaksanakan oleh tenaga pendidik, sedangkan proses administratif dilaksanakan oleh tenaga kependidikan. Badan Standar Pendidikan Nasional Kependidikan menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Next, selanjutnya tugas dan wewenang manajemen pendidik dan kependidikan. Yang pertama, tugas tenaga pendidik. Tenaga pendidik atau sering disebut guru merupakan bagian yang tak terpisahkan yang melaksanakan proses pendidikan di sekolah. Tugas guru mulai dari menyiapkan pelajaran sampai kepada mendidik dan mengembangkan peserta didik. Guru harus memiliki keterampilan mengajar siswa sesuai dengan standar yang tinggi. Sehingga untuk menjadi seorang guru harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai mengajar siswa karena guru sebagai model yang dapat membentuk karakter siswa. Yang kedua, tugas tenaga kependidikan. Proses pendidikan di sekolah meliputi pelayanan akademik dan administrasi. Pelayanan akademik lebih ditekan kepada tugas yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik atau guru yang telah penulis paparkan sebelumnya. Tugas dan wewenang guru baik yang menyangkut layanan dalam proses belajar mengajar siswa di kelas maupun layanan siswa yang berhubungan dengan pengembangan bakat dan minat dalam upaya membentuk karakter siswa sesuai dengan tujuan pendidikan. Next, penutup. Jadi dapat disimpulkan bahwa Badan Standar Pendidikan Nasional eh, dan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai ajar pembelajaran,
yang harus memiliki sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik tersebut yaitu tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Next, baik inilah daftar pustaka dari buku manajemen pendidikan ini. Sekian, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.